Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raden Musyah Arif Atmaja, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai Pusat Tanggung Jawab Keuangan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Maulidia Rosmaningrum dengan NPM akhir 087, lalu ada Suci Nurul Khotimah dengan NPM akhir 157 dan Devina Putriwadani dengan NPM akhir 358. Baik, di sini saya Maulidia Rosmaningrum dengan NPM 087 akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu keuntungan sistem pengendalian keuangan. Keuntungan yang pertama yaitu tujuan keuangan merupakan hal terpenting dalam perusahaan yang mencari laba. Dalam perusahaan yang berorientasi laba, keuntungan dan arus kas adalah ukuran utama untuk menilai kinerja dan memberikan imbal hasil bagi investor. Manajer memantau kinerja finansial dan menggunakan ukuran keuangan untuk mengarahkan karyawan ke tujuan organisasi yang penting. Manajer organisasi non-profit juga memantau keuangan karena arus kas bisa menjadi batasan signifikan. Yang kedua yaitu ringkasan kinerja yang efektif. Ukuran keuangan menggabungkan efek berbagai inisiatif operasi menjadi satu ukuran, memudahkan perbandingan dan mengurangi sinyal bertentangan tentang pentingnya inisiatif tersebut. Ini juga mengingatkan karyawan bahwa inisiatif operasional hanya bermanfaat jika meningkatkan kinerja finansial. Ukuran keuangan memudahkan evaluasi yang mudah dan murah tanpa perlu rincian detail. Yang ketiga yaitu sebagian besar ukuran keuangan relatif tepat dan objektif. Ukuran keuangan cenderung lebih tepat dan objektif dibandingkan informasi kualitatif atau alternatif kuantitatif lainnya. Arus kas dan aturan akuntansi memastikan pengukuran yang objektif dan mudah diverifikasi. Untuk keuntungan yang terakhir yaitu biaya implementasi yang rendah. Biaya implementasian pengendalian hasil keuangan seringkali kecil karena organisasi sudah rutin menyiapkan informasi akuntansi. Informasi ini dapat dengan mudah diadaptasi untuk keperluan pengendalian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pusat tanggung jawab keuangan. Nah, jenis-jenis ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan, yang merupakan ukuran finansial dari output. Contoh umum adalah manajer penjualan dalam organisasi nirlaba dan manajer penggalangan dana. Yang kedua ada pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab atas beberapa elemen biaya. Biaya adalah ukuran finansial dari masukan atau sumber dana yang dikonsumsi oleh pusat pertanggungjawaban. Dalam pusat biaya standar yang kadang-kadang disebut sebagai pusat biaya rekayasa, seperti Departemen Manufaktur, hubungan kausal antara masukan dan keluaran bersifat langsung, dan masukan dan keluaran mudah diukur. Selanjutnya yaitu ada pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab atas sejumlah laba, yaitu selisih antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Nah, terminologi bisnis seringkali tidak tepat dan banyak perusahaan menyebut pusat investasi mereka sebagai pusat laba. Yang terakhir yaitu ada pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab atas beberapa laporan laba rugi dan beberapa pos neraca, yaitu untuk laba akuntansi dan investasi yang dilakukan untuk menghasilkan laba tersebut. Korporasi adalah pusat investasi, jadi manajer korporat tingkat atas seperti kepala eksekutif seringkali menjadi manajer pusat investasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pilihan pusat tanggung jawab keuangan. Di sini ada 4 jenis pusat tanggung jawab keuangan yang dapat diurutkan berdasarkan cakupan tanggung jawab finansial.
Manajer pusat pendapatan dan biaya bertanggung jawab hanya atas beberapa item pada laporan laba rugi, sementara manajer pusat laba bertanggung jawab atas beberapa item pendapatan dan pengeluaran. Manajer pusat investasi memiliki tanggung jawab atas laba yang terkait dengan sumber daya yang digunakan tercermin dalam laporan neraca. Batas antara jenis pusat tanggung jawab keuangan seringkali tidak kurang jelas. Dalam praktik, pusat-pusat tanggung jawab ini berada pada spektrum yang hampir mulus dari pusat biaya dan pendapatan hingga pusat investasi. Sebagai contoh, manajer manufaktur, meskipun secara teknis bertanggung jawab atas biaya, juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti kualitas produksi dan pengiriman yang mempengaruhi pendapatan. Yang lebih penting daripada pemberian label pada pusat tanggung jawab adalah keputusan terkait perancangan struktur pertanggungjawaban keuangan. Keputusan ini mempengaruhi perilaku manajer karena mereka akan fokus pada item yang menjadi tanggung jawab mereka. Struktur pusat tanggung jawab seringkali selaras dengan area kewenangan manajer yang ditentukan oleh struktur organisasi dan kebijakan perusahaan. Dalam organisasi fungsional, tidak ada manajer yang memiliki kewenangan signifikan atas pendapatan dan biaya sekaligus, sehingga ukuran pengembalian hanya dilihat di tingkat perusahaan. Sebaliknya, dalam organisasi yang terbagi dalam divisi, manajer divisi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan di berbagai fungsi yang mempengaruhi kinerja divisi mereka, sehingga divisi tersebut dapat menjadi pusat laba atau investasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.